Waalaikumsalam Bu Sani. Maaf Bu, apakah sudah mengisi form isian supervisi yang sudah saya bagikan ke link ya? Alhamdulillah sudah Bu Sani. Tinggal yang Google Form pasca supervisi aja. Wah, sip. Berarti yang supervisi sudah, tinggal yang pasca ya Bu ya. Apakah supervisi Anda sudah selesai Bu Yuli? Alhamdulillah juga sudah selesai Bu Sani tadi pagi. Ada rasa deg-degan juga sih, karena baru kali ini saya disupervisi oleh pengawas. Iya, tadi saya sempat melihat ada Pak Pengawas, ada Pak Prapto tadi datang ke sekolah. Ya, biasalah Bu, kalau kita jadi perhatian akan terasa tegang. Padahal biasanya panjenengan itu kalau ngajar loh sudah luar biasa. Tapi kalau kita lihat, semakin banyak orang yang melihat cara dan pola kita mengajar, akan banyak masukan yang bersifat membangun terhadap kita, Bu. Karena pengawas itu tidak setiap hari loh Bu datang ke sekolah. Bersyukurlah Anda mendapatkan kesempatan itu. Oh iya Bu Sani, bolehkah saya meminta waktunya Bu Sani sebentar? Karena ada hal yang membuat saya terbebani dan resah. Terus terang nggak ada hal yang kurang pas di hati saya. Oh gitu, nggih siap, monggo. Kapan? Semoga saya bisa membantu meringankan unek-unek hati jenengan dan juga apa yang jenengan inginkan Bu Yuli. Sekarang Bu Sani bisa? Oh gitu, sekarang ya. Sebentar. Oh iya, nggak apa-apa, monggo. Mumpung sekarang saya masih longgar ini, tidak ada kegiatan. Begini Bu Sani, bagaimana ya Bu Sani? Barusan saya dipanggil oleh kepala sekolah. Kemudian saya ditegur oleh kepala sekolah karena beliau mendapat laporan dari pengawas yang mensupervisi saya. Kok sampai itu ya Bu ya? Apakah hal yang menyebabkannya ya? Menurut pengawas, saya itu mengajar tanpa buku teks dan beliau keberatan. Kemudian dianggap kurang tepat, begitu Bu Sani. Oh, berarti seperti itu. Mungkin pengawasnya tersinggung karena tidak sesuai dengan yang dia inginkan gitu ya Bu ya. Emangnya Bu, bagaimana pembelajarannya? Saat itu saya memang tidak menggunakan buku teks karena saya menggunakan sumber-sumber belajar lain. Hal itu yang menurut pengawas dianggap kurang pas. Saya ingin memberikan materi pelajaran kepada anak-anak dengan menggunakan proyek based learning. Oh, jadi itu alasannya Bu Yuli mengajar tidak menggunakan buku teks saat dilakukannya supervisi oleh pengawas, gitu ya Bu ya? Iya Bu Sani, saat itu saya kan menggunakan PBL untuk memberikan materi pelajaran pada siswa. Ya, ya. Terus biasanya bagaimana dengan pelajaran sehari-hari yang Bu Yuli lakukan, Seh? Biasanya sih saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang sudah jenengan sampaikan saat IHT itu, Bu Sani. Saya mencoba mengakomodir profil belajar murid, karena anak tidak semua bertipe visual. Banyak murid saya yang lebih suka dengan kinestetik atau praktik. Saya sudah mengacu pada kurikulum dan RPP saya sudah mengandung keterampilan abad 21, yaitu 4C. Wah, luar biasa berarti panjenengan sudah mulai mengadakan sebuah perubahan ya Bu ya. Dan saya sangat percaya kok Anda sudah melakukan pembelajaran yang menyenangkan, kemudian berpusat pada murid, karena saya pernah tahu sendiri Bu Yuli. Kemudian kalau menurut pendapat saya Bu Yuli, pengawas itu loh ada benarnya juga, walaupun kita sudah mengacu pada kurikulum dan menggunakan sumber belajar lain, tetapi kayaknya kita juga jangan sampai meninggalkan buku teks karena eh, konsep indikator itu kan adanya di buku pegangan guru. Khawatir mungkin terlepas dari
melenceng dari konteksnya tadi Bu Yuli. Kalau menurut pendapat saya gitu sih. Oh iya ya Bu, ada benarnya juga sih. Murid juga perlu kok Bu menggunakan buku teks walaupun dengan intensitas yang tidak harus lama. Jadi mungkin sebentar saja anak-anak disuruh berliterasi. Kan iya, melatih anak-anak untuk berliterasi walaupun hanya beberapa menit gitu saja. Selanjutnya bisa dijadikan apa namanya itu? Praktek bisa juga dengan melalui BBL gitu loh Bu Yuli. Siap Bu Sani. Berarti dalam RPP juga dimunculkan kegiatan literasinya ya. Oke, kalau begitu saya juga siap merevisi dan membenahi kegiatan pembelajaran saya selanjutnya. Nah, betul. Kalau diperlukan, silahkan adakan observasi Bu Yuli. Dan juga kolaborasi dengan teman sejawat di dalam MGMPS itu. Nah, semuanya itu kan untuk memperbaiki kualitas pembelajaran yang kita lakukan. Jadi kita tahu kelebihan dan kekurangan kita gitu. Betul itu langkah jenengan itu. Berarti silahkan Anda mau merevisi RPP tersebut. Monggo, ada lagi kah Bu Yuli? Terus kalau begitu saya akan segera meminta maaf kepada kepala sekolah ya Bu Sani, dan meminta maaf juga kepada pengawas serta meminta arahan, pandangan, dan masukan yang lebih konstruktif untuk pembelajaran saya. Begitu ya Bu Sani? Nah, betul Bu, betul. Sebagai wujud tanggung jawab dan Anda itu sudah berjiwa luar biasa. Harus seperti itu Bu, jangan patah semangat. Tetap memacu diri untuk belajar. Kan seperti itu ya Bu ya. Katanya kan belajarnya sepanjang hayat Bu. Ya. Iya ya Bu Sani ya. Terima kasih Bu Sani. Akhirnya saya bisa lega dan plong sekali. Dan saya juga menemukan solusi atas keresahan saya. Alhamdulillah, sama-sama Bu. Nah, inilah sebuah wujud indahnya, sebuah kesempatan berbagi rasa dan juga berbagi pengalaman demi kesuksesan kita bersama ya Bu Yuli ya. Oke. Iya Bu Terima Sani. kasih Bu Yuli, itu saja. Nanti akan saya rekap hasil pra-supervisi dan pasca supervisinya. Terima kasih Bu Yuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas Ibu Sani dan Ibu Yuli Handayani yang sudah melakukan praktek coaching. Di sini saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya dengan model coaching Tirta. Yang pertama adalah tujuan dari coaching yaitu mengajak guru untuk membicarakan mengenai kondisi yang individualis secara sukarela karena ada permasalahan mengenai pembelajaran yang berfokus pada teks berganti dengan menggunakan project based learning yang terintegrasi pada pembelajaran berdiferensiasi. Untuk identifikasi masalah yaitu memberikan pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coaching. Jadi di sini Bu Sani sebagai coach sudah menanyakan latar belakang Bu Yuli mengapa dipanggil kepala sekolah, karena mengajar dengan tidak menggunakan buku teks dan Bu Yuli sudah menjelaskan permasalahannya yaitu mengajar menggunakan media project based learning. Untuk rencana aksi sudah dilakukan yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan umpan balik mengenai rencana aksi Koci dalam menyelesaikan permasalahan tentang apa yang harus dilakukan. Misalkan memunculkan iterasi dalam RPP, mengadakan observasi dan kolaborasi dengan guru sejawat dalam satu MGMPS. Yang hal ini juga untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dan yang tidak kalah penting, Bu Yuli juga sudah sangat luar biasa yaitu akan melakukan sebuah hal yaitu meminta maaf kepada kepala sekolah dan juga meminta arahan kepada pengawas dan kepala sekolah. Untuk hal tanggung jawab, coach juga sudah mengajak coachi untuk berkomitmen yaitu melaksanakan rencana aksinya. Nah, jadi menurut saya semua hal coaching dari model Tirta ini semuanya sudah muncul. Sekian pengamatan dari saya.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.